Kali ini kita akan membuat format amplop atau cetakan amplop menggunakan Excel. Jadi yang pertama kita lakukan yaitu membuat template-nya terlebih dahulu untuk cetakan amplopnya. Kita misalnya menggunakan jenis kertas, kita pilih jenis kertasnya dulu yaitu misalnya folio. Kita atur landscape. Nah, ini adalah landscape-nya. Kemudian di sini kalau kita tulis surat, ini adalah darinya, atau terserah bisa kepada dulu, tapi kita contohkan ini dari titik 2. Nah, kemudian di sini kita tulis kepada. Nah, ini adalah hasilnya. Pada nanti biasakan lagi. Nah, setelah itu ini kita namanya masternya. Kemudian di sheet kedua kita akan membuat database untuk si pengirimnya atau dari. Nah, ini pengirim. Kita namakan ini pengirim. Namanya. Kemudian ini adalah alamat. Misalnya di sini ada departemen. Nah, setelah itu kita isi misalnya di sini namanya Reza, Budi, Arif misalnya, kemudian Doni. Terserah tergantung kebutuhan kita. Kemudian ini kita beri bordernya. Nah, misalnya departemen di sini training center. Kemudian misalnya accounting, ini treasury misalnya, kemudian legal misalnya. Alamat misalnya Jalan Mawar Riau, kemudian Jalan Melati misalnya Jakarta, Jalan Jati Pontianak, Jalan Kusuma Palembang misalnya. Kemudian sheet yang ketiga kita isi dengan kepada. Nah, copy saja, formatnya sama, ini kepada. Misalnya di sini ada Dion. Kemudian ada namanya misalnya Lucky. Kemudian ada namanya misalnya Rudi. Kita misalkan di sini ada nama lagi Boni. Kita ganti departemennya, misalnya di sini agronomi, engineering. Misalnya ini adalah departemen Sisdur. Kemudian di sini misalnya ada departemen tax, pajak. Oke, nah setelah itu kita beri di sini misalnya kita kasih spare atau tambahan sekitar ini sampai row 18, kita ganti namanya di sini menjadi misalnya nama atau pengirim saja, pengirim. Nah, kemudian yang ini sama. Ini untuk jaga-jaga apabila ada tambahan namanya, kita isi di sini kepada.
Kemudian master ini kita di sini akan menggunakan data validasi, kemudian pilih list. Source-nya yaitu pengirim. Tadi ada mengirim kan, ini dari pengirim. Oke. Nah, dia ada udah. Kemudian selanjutnya kita akan membuat rumus di sini sama dengan bisa. Tadi ada 3 komponen, nama, departemen, alamat. Nama, departemen, alamat. Kita kunci dulu. Nah, setelah itu kita VLOOKUP. Ini lookup array-nya dari 1, 2, 3. Kita pindahkan saja ke sini. Nah, ini hapus. Nah, sama dengan VLOOKUP di sini. Tabel array-nya kita kunci saja. Tabel array-nya yaitu atau kayak gini saja. VLOOKUP. Nah, ini F4, kemudian tabel array-nya 1, 2, 3, 4, kunci lagi. Karena kita ini departemen dulu, tulis 2.0. Nah, training center Kayangan. Kemudian selanjutnya kita copy rumusnya, ganti ke 3. Karena ini 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, sudah jadi. Misalnya kita ganti namanya. Nah, Doni legal. Nah, kemudian kepadanya sama caranya. Kita data validasi. Kemudian list. Kepada. Enter. Nah, sudah muncul. Kemudian ini VLOOKUP. F4. Kemudian tabel array-nya pada box segini, kemudian kunci lagi 2,0. Kan ini ada departemen. Kemudian yang selanjutnya kita copy. Nah, di sini kita ganti ke 3. Jadi untuk rumusnya seperti itu. Kemudian ada tambahan di sini. Ada misalnya, karena ini kan agak kurang pas, Doni legal. Nah, kita tulis di sini departemen. Tanda petik departemen. Petik lagi, spasi, petik, dan nah, departemen legal. Kemudian di sini sama, petik 2, departemen, spasi, petik, dan nah, setelah itu kita bisa rapikan, geser saja misalnya di sini 2, ya sama. Nah, oke, jadi amplopnya seperti ini, nanti print outnya. Jadi ketika kita ingin mengganti darinya, tinggal pilih di sini, ini Budi, nah, Departemen Akunting Jalan Melati, Jakarta. Kepadanya misalnya ke Rudi, Departemen Sisdur, Jalan Jati, Pontianak. Kemudian print previewnya seperti ini. Nah, ini tinggal masukkan amplopnya ke printer sesuai dengan ukuran kertasnya. Selanjutnya apabila ada tambahan data, misalnya di sini ada nama Rahman, departemennya misalnya engineering, nah, jalan Kenangan misalnya Surabaya. Nah, kita lihat di sini apakah sudah muncul. Nah, Rahman muncul. Nah, kita departemen engineering dan Kenangan Surabaya. Misalnya di sini ada tambahan kepadanya Tony, misalnya departemen marketing.
Sana Surabaya. Lihat di sini Tony. Nah, seperti itu caranya. Apalagi di sini kepengen ada tulisan Yancy, tinggal tulis aja private and confidential. Nah, ini untuk dokumen-dokumen penting, misalnya surat menyurat atau yang lain. Seperti ini. Tambahin besar hurufnya. Nah, oke, jadi sepertinya hasilnya seperti ini tampilannya untuk template amplop. Semoga bermanfaat. Terima kasih.